يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Allah, ya Rabbi, berkahilah hidup kami, sehatkanlah badan kami agar bisa hadir ngaji. Ya Allah, ya Rabbi, berkahilah hidup kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah pemimpin kami. Jalan-jalan ke pasar Keranji, makan sop kaki pakai semur. Buat yang udah hadir ngaji, banyak rezeki panjang umur. Satu dua kapal berlabuh di dermaga saling berhimpit. Buat yang udah sholat subuh, badan sehat banyak duit. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. الفاتحة بنية الفتوح والمنه والرسوح وطابة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نوايا الصالحة يا رب حققها بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Farab shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Hadratul Mukarram Jamil Asatid Al-Fudala Jamil Hujjaj Al-Kurama rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Kuba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Kuba,
orang-orang yang memakmurkan ini masjid, baik itu DKM-nya, jamaahnya, yang mementingkan urusan ini masjid, yang memakmurkan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan Allah Ta'ala, bahagia dunia akhiratnya, anak cucunya soleh dan solehah, amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fikih kita tentang syarat salat berjamaah, fikih salat berjamaah dalam kitab Kasyifatus Saja. Masuk dalam syarat yang keempat, wa rabi'uha la ummiyan. Syarat yang keempat, imamnya bukan seorang ummi, ayakunal imamu qari'u ummiyan. Hendaklah si imam ini adalah orang yang qari', bukan yang ummi. Fala yasihu iqtida'uhu bihi amkanahu ta'allumu awla bi an madha alaihi zamanun wa qad badala fihi wus'ahu litta'allum falam yaftahillahu alaihi bi syai'in alimal qari'u halahu amla li'anna al-imama bi jahrihi tahmilul qira'ata anil ma'mumil masbuqi fa idza lam yuhsinha lam yasluh litahammuli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih salat berjamaah, karena memang salat berjamaah ini amat sangat banyak, amat sangat besar dan banyak pahalanya. Salah satunya yang sama kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. Dihitung sejak kapan dapat 27 derajat? Dihitung sejak imam takbiratul ihram. Ketika imam takbiratul ihram, kita ngikut takbiratul ihram, maka kita dapat 27 derajat. Sampai kapan? Sampai imam sebelum salam. Imam udah duduk tahiyat akhir, kita baru datang, langsung ngikut takbir Allahu Akbar, baru mau ikut turun duduk tahiyat, duduk bareng sama imam. Imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullah. Tetap kita udah dapat, karena kita sudah masuk ketika imam sebelum salam. Dapat 27 pahala, 27 derajat. Tapi 27 ini beda. Ada 27.000, ada 2.700, ada 270, ada 27 tok. Yang takbiratul ihram bersama imam, qomat sudah di masjid, maka dia mendapatkan 27 yang paling tinggi, 27.000 derajatnya tuh, ngikut sholat berjamaah. Sedangkan yang imam udah duduk tahiyat akhir baru datang, mau salam dia baru datang, ngikut jadi masbuk, maka orang tersebut juga dapat 27, tapi 27-nya 27 tok kata ibu. Lantas bagaimana kalau begitu? Kalau imam udah duduk tahiyat akhir mau salam, kita datang sendirian, maka kita ngikut jamaah. Jangan ditinggal, walaupun 27 tok tetap dapat berjamaah. Tapi kalau kita datangnya berdua, kita datangnya bertiga, habis ada tamu,
ajak tamu sholat berjamaah, ternyata imamnya udah tahiyat akhir, dikit lagi salam, kita datang bertiga, maka kita bilang nanti aja kita sholat jamaah yang baru. Ini mau salam, iya nanti aja, nunggu imam salam. Ketika imamnya salam, yuk qomat bikin jamaah yang baru. Itu lebih gede pahalanya tuh, karena dapat takbiratul ihram bersama imam. Kalau datangnya berdua, bertiga. Tapi kalau sendiri ya ngikut, jangan sampai ditinggal nih. Mau salam nih imam, dah biarin dia salam, kita bikin yang baru. Kalau udah duduk tahiyat akhir, kalau baru rakaat kedua sholat zuhur ya ngikut, jangan malah biarin aja nunggu salam. Baru rakaat kedua. Tuh, dikisahkan dalam kitab Wabilul Ghamam, ada seorang syekh namanya Syekh Ubaidillah. Beliau ini sholat isyaknya ketinggalan, nggak dapat jamaah. Udah selesai sholat, beliau datang, aduh udah selesai sholatnya. Itu nyesel banget beliau, nggak dapat sholat isyak berjamaah. Saking beliau nyeselnya, maka beliau sholat isyaknya 27 kali. Karena orang yang berjamaah dapat berapa derajat? 27 derajat berjamaah tuh. Maka beliau saking nyeselnya, beliau sholat isyaknya 27 kali. Bukan 27 rakaat, 27 kali. Salam isya, diri lagi. Biar dapat 27 katanya. Kemudian ketika malam beliau bermimpi. Di dalam mimpinya itu beliau sedang menunggang kuda. Tidak beberapa lama, masih di dalam mimpinya ada sekelompok orang yang beliau kenal, teman-teman masjidnya nih, yang rajin berjamaah. Sama menunggang kuda juga. Tapi rombongan tersebut melewati kuda beliau. Kudanya Syekh Ubaidillah ini dipacu dengan keras, biar larinya kenceng, tapi tetap nggak bisa ngejar kuda rombongan tersebut. Terus dipacu biar ngejar nih rombongan itu dalam mimpinya. Tetap juga nggak kekejar. Maka dalam mimpinya itu Syekh Ubaidillah nanya, kenapa nih kuda saya kok nggak mampu ngejar kuda kalian? Salah seorang rombongan tersebut jawab, bagaimana mungkin kamu bisa ngejar kuda kami? Karena kami ini kudanya berjamaah, bareng-bareng berangkatnya. Atau kalau sholat berjamaah, teringat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kamu bisa ngejar kami nih? Karena kamu sholatnya sendiri, nggak dapat amin bersama imam. Kenapa? Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, kalau imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kata Rasulullah, ucapkan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah. Siapa yang ngomong aminnya bareng sama aminnya malaikat. Kalau imam lagi baca Fatihah tuh malaikat juga ngomong amin. Bareng kita ngomong begitu, malaikat begitu bareng. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat sendiri nggak bisa.
Nggak dapat ini. Jadi sangat-sangat besar sholat berjamaah. Oleh karena begitu besar pahalanya, maka ada aturannya. Syurutul kedua 11. Syarat sholat berjamaah ini ada 11. Bulan kemarin kita udah bahas berapa, Bu? 3. Sekarang masuk syarat yang keempat. Kita review sedikit. Syarat yang pertama itu makmum harus yakin kalau imamnya nih sah sholatnya. Kalau makmum gak yakin, kayaknya imam subuh saya nih gak beres. Emang kenapa? Di masjid sono lain, bukan di sini. Ini masih belekan, wudunya nggak beres. Maka kita lihat, wah iya nih, dia yakin imamnya nggak sah, maka si makmum sholatnya juga nggak sah. Jangan ngikut kalau udah tahu imamnya begitu. Beda halnya kalau imam udah ditunjuk oleh DKM, ditunjuk oleh yayasan, emang udah ada surat tugasnya resmi, maka tuh pasti imam melalui proses selektif. Benar-benar dicari imamnya yang bagus biar dapat sholat berjamaahnya sah. Tapi makmumnya suuzon, saya kayaknya imamnya nggak beres. Tapi semuanya yakin imamnya sah. Dia doang sendiri yang suuzon sama imam. Berarti dia tuh yang ada penyakit dalam hatinya. Nggak demen sama imam. Hati-hati. Orang nggak salah apa, dia nggak demen. Yang kedua, makmumnya nih harus yakin kalau sholatnya si imam tidak diulang. Tidak diulang. Contohnya kemarin adalah orang yang sholat Jumat. Habis Jumatan di beberapa masjid tuh ada yang ngulang sholat zuhur. Kenapa ngulang sholat zuhur? Karena menurut masjid tersebut sholat Jumat yang tadi itu tidak sah karena masjidnya berdekatan atau tidak sampai 40 orang dan lain sebagainya. Maka habis sholat Jumat ya qomat lalu sholat zuhur. Kalau kita sholat di masjid yang model begitu, kita wajib ngikut sholat zuhur bareng imam. Saya mah yakin Jumatannya tadi sah. Nggak bisa. Karena imamnya aja nggak yakin Jumatnya sah. Makanya dia ngulang. Di beberapa daerah, Bojong, Depok, masih ada yang begitu. Bubar jamaahnya, tapi para pengurusnya sholat zuhur lagi. Ini yang bubar nih nggak dapat karena si imamnya aja ngulang sholatnya. Tuh yang kedua. Yang ketiga adalah tidak boleh menjadikan orang yang masih statusnya makmum, tidak boleh kita jadikan sebagai imam. Dia masih makmum, nggak boleh kita jadikan imam. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika ada orang yang ngikut jamaah, tapi dia nggak mau ngikut imam. Kenapa? Nggak suka sama imam yang itu. Saya ngikut Pak Haji aja tadi. Nah, Pak Haji aja jadi makmum. Pak Haji jadi makmum. Masa ngikut Pak Haji yang masih makmum? Nggak bisa. Emang kenapa nggak suka sama imam yang itu? Soalnya beda pilihan pilpres. Astagfirullah. Sampai dibawa-bawa sholat jamaah urusan begitu. Repot juga repot.
Kenapa emang gak mau ngikut makmuman sama dia? Dia soalnya saya pernah baca orang yang masih merokok tidak boleh jadi imam. Orang yang masih merokok. Siapa yang bilang? Tuh status teman saya. Ini namanya orang yang kaku. Padahal temennya ngetik status begitu sambil ketawa-tawa. Itu namanya permainan kata. Sama seperti ada yang jualan cendol di Senayan, di Ciduk. Bener gak tuh? Ya benar, namanya jualan cendol. Ada yang jualan sate di Pancoran, ditusuk. Benar gak? Benar, namanya sate, ditusuk. Orang ini kaku. Masih ngerokok, gak boleh jadi imam. Iya masih ngerokok, masa imam? Matiin dulu rokoknya, wudu baru sholat, sah. Tapi orang ini kadang ada di pejompongan yang model begini. Di Al-Abror, Masjid Al-Abror pejompongan, kalau imamnya imam udah sah rawatib, ditunjuk oleh DKM, tapi orang itu kalau dia ngimamin, orang tersebut duduk di pojok masjid. Pak, ayo sholat. Enggak. Ini ngerusak. Karena nanti jamaah yang transit lihat, oh kok bapak ini duduk aja gak mau sholat. Kalau emang gak mau ngikut udah keluar. Jangan duduk aja di pojok. Orang yang masih jadi makmum gak boleh dijadikan imam. Kecuali statusnya mantan makmum. Imam sholat berjamaah bareng makmum. Ada datang makmum masbuk, imamnya salam, masbuk berdiri menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Ini namanya mantan makmum. Dia udah bukan makmum lagi, namanya mantan makmum. Yang begitu kita jadikan imam, kita baru datang, ini aja nih jadi imam nih. Boleh. Tapi kalau sesama mantan makmum datangnya bareng berlima. Imam salam berlima nih bangun lagi. Menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Maka lima-limanya gak usah berjamaah lagi. Sendiri-sendiri aja. Berdikari aja. Walaupun sebelahnya ustadznya. Walaupun sebelahnya kiainya. Udah sendiri-sendiri. Tuh yang 1, 2, 3 syaratnya. Pagi hari ini masuk syarat yang keempat. Apa tuh syarat yang keempat? Syarat yang keempat ini imam gak boleh seorang ummi kalau makmumnya qori. Sebelumnya harus dibahas ini istilah di dalam fikih. Ummi istilah di dalam fikih artinya orang yang baca Fatihahnya berantakan, panjang pendeknya berantakan, makhorijul hurufnya berantakan. Itu disebut ummi di dalam istilah fikih. Nanti ada istilah dalam ilmu sejarah ummi. Rasulullah itu ummi. Itu istilah sejarah, artinya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jangan kita campur adukan istilah dalam ilmu sejarah dengan istilah ilmu fikih. Beda. Kayak ada orang yang jadi imam. Ayo makmum, barisannya direbonding. Rebonding ini istilah salon. Jangan dibawa ke istilah fikih. Masa makmum suruh rebonding barisannya? Maksudnya lurus, iya, tapi itu istilah salon. Jangan dibawa-bawa ke istilah fikih. Softnya diluruskan, dirapatkan. Udah begitu.
Ummi dalam istilah fikih artinya orang yang baca Fatihahnya masih berantakan, panjang pendeknya ngalor ngidul, makharijul hurufnya gak sempurna, itu disebut ummi. Orang yang ummi tidak boleh menjadi imam orang yang qori. Apa tuh qori? Istilah fikih qori adalah orang yang baca Fatihahnya bagus, sempurna. Fatihahnya nih ya, sempurna, bagus, panjang pendeknya pas, lulus dan lolos. Makharijul hurufnya pas, lulus dan lolos. Itu namanya qori. Kan ada juga qori dalam istilah lain. Ada acara pernikahan, siapa qori'nya? Nah, qori maksudnya di situ adalah orang yang baca Quran dengan merdu. Itu istilah umum. Kalau istilah fikih, qori artinya orang yang baca Fatihahnya bagus. Orang yang ummi nggak boleh menjadi imam orang yang qori. Makmumnya qori, bisa baca Fatihah dengan bagus. Imamnya ummi, baca Fatihahnya berantakan, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Fatihah tuh. Karena Fatihah ini rukun. Jangan kita bilang itu dia baca Fatihahnya doang, belum lancar, belum bagus. Tapi baca suratnya bagus, enak. Fatihahnya berantakan. Baca surat pendeknya bagus, enak. Tetap aja kita yang bisa baca Fatihahnya bagus gak boleh makmuman sama dia yang baca Fatihahnya masih berantakan, walaupun baca suratnya bagusan dia. Kenapa? Karena Fatihah ini rukun. Ada orang yang takjub dengan, wah si fulan tuh sholat tahajudnya luar biasa, tapi dia nggak sholat subuh. Benar nggak tuh? Nggak benar. Tahajud top, tapi subuhnya kesiangan. Tahajud ini sunnah, sholat subuh wajib. Baca surat pendek dalam sholat itu sunnah. Sedangkan baca Fatihah rukun. Harus bagus, harus pas baca Fatihahnya. Seperti apa contohnya? Contohnya di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani menyampaikan kalau ada orang yang ummi, baca Fatihahnya masih berantakan. Contoh, ini namanya kita lagi taklim, lagi nyontohin, bukan berarti kita ngolok-ngolok Quran. Boleh kalau dalam taklim. Kalau nggak ada tujuan taklim, ngolok-ngolok Quran, bacaannya disalah-salahin secara sengaja, ya nggak boleh, dosa. Apa contohnya? Orang yang baca Fatihah, dunya panjang. Alhamdulillahi, aduh berantakan dah panjang pendeknya. Ada makmum yang bisa baca Fatihahnya bagus, maka si makmum ini tidak sah ngikut imam yang model begitu sholatnya. Atau imamnya bacanya, contoh hurufnya sekarang, makharijul hurufnya, tadi kan panjang pendek, sekarang makharijul huruf. Imamnya baca Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Ngalamin nih. Makmumnya bisa makharijul hurufnya alamin, imamnya ngalamin. Maka yang makhrajnya a bisa tuh alamin, nggak sah ngikut imam yang ngalamin.
Atau orang yang makharijul hurufnya tidak sempurna. Contoh lagi lain huruf sekarang, ro. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Cadel nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cadel. Makmumnya ada yang qori. Apa tadi qori? Baca Fatihahnya bagus makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nih ro, dia ro bisa. Imamnya nggak bisa. Maka makmum yang qori tidak sah ngikut imam yang ummi. Walaupun cuma salah makhraj. Nggak sah. Bagaimana nih urusan sholat nih bener-bener. Jangan kita ngomong saya mah sholatnya di masjid. Belum tentu orang yang sholat di masjid tuh dapat ganjaran berjamaah kalau dia tidak memenuhi 11 syarat ini. Salah satunya ini yang keempat. Bagaimana sekarang kalau imamnya ngalamin, makmumnya ngalamin juga? Emang sekampung ngalamin semua. Namanya aja ngadimin. Begitu semua bacanya. Kata Syekh Nawawi, yasihhu, sah. Kalau imamnya ngalamin, makmumnya juga ngalamin. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin. Mundur, ngalamin. Saya nih maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama. Satu guru, satu ilmu. Sama-sama ngalamin. Boleh. Begitu boleh. Salatnya sah. Tapi kalau ada yang bisa alamin, nah dia nggak boleh ngikut tuh. Dia yang harus jadi imam. Sama-sama ummi, sama-sama nggak bisa. Baca Fatihahnya nggak lolos, nggak lulus. Tapi perbedaannya, kadar kesalahannya beda. Yang satu beda, bisa dia. Yang satu dia bisanya ngalamin. Tapi huruf ro bagus. Tapi A-nya kelebihan, ngalamin. Yang B, huruf A-nya pas, alamin. Tapi ro-nya cadel. Bagaimana nih? Sama-sama ummi, tapi titik umminya beda. Kalau ada yang begitu, dua-duanya nggak boleh saling jadi imam. Udah, ngalamin aja. Yang ro cadel jadi makmum, nggak boleh. Yang ro cadel jadi imam, alamin kan bisa, tapi dia cadel, nggak boleh. Cari orang yang lolos dan lulus Fatihahnya jadi imam. Tuh, jadi itu kalau misalkan ummi sama qori. Bagaimana kata Syekh Nawawi kalau orang sholat zuhur? Jahrnya kan sholat zuhur itu sir. Sir itu artinya Fatihahnya nggak kedengeran. Zuhur sama asar. Imamnya kan nggak kedengeran baca Fatihahnya. Nggak tahu nih si makmum kalau ternyata imamnya baca Fatihahnya berantakan. Dia ngikut aja sholat zuhur. Ngikut. Sholat asar, dia lagi imamnya, ngikut. Ketika sholat maghrib, dia imam lagi. Misalkan di tempat kampung perkampungan, kita lagi transit, kita lagi silaturahim. Ketahuan nih, ternyata ketika maghrib imamnya ummi. Baca Fatihahnya berantakan. Bagaimana tuh sholat zuhur dan asar yang tadi dia ngimamin, kita makmum, kita qori, bisa baca Fatihah dengan bagus. Maka
kita ngulang sholat zuhur dan asarnya tuh. Loh, kok ngulang? Kan nggak tahu kalau si imamnya ummi. Dalam beberapa konteks hukum fikih ada ketidaktahuan kita tidak dimaafkan dalam agama. Kita nggak tahu, tetap agama bilang nggak sah. Dalam kaidah usul fikih al aslu baqa makana ala makana. Sesuatu itu tetap. Apa contohnya? Contoh, ada orang yang bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan. Ada orang yang kesiangan bangun sahurnya. Pas jam dinding di rumahnya mati baterainya. Handphonenya juga lobet. Misalkan anak kosan lagi sendiri apa gimana nih. Gak tahu nih. Dia kira di masjid tuh belum subuh. Dia sahur, makan, minum. Kok di masjid belum azan juga nih. Dia makan, minum. Ketika dia buka jendela, waduh, udah terang. Orang-orang udah selesai sholat subuh. Berarti dia tadi makan, minum, itu udah masuk subuh. Dia kira belum subuh. Ketika makan minum tuh dia yakin belum subuh. Maka dia makan, dia minum. Ketika selesai makan minum, oh udah subuh ternyata. Pertanyaannya, puasanya dia tuh sah apa enggak? Sah nggak bu? Nah kan nggak tahu katanya tuh itu tuh. Sah nggak tuh? Maka dalam hukum agama dia nih orang yang tidak sah puasanya. Pada hakikatnya ternyata udah subuh. Ternyata udah subuh. Tadi dia makan minum tuh udah subuh ternyata. Walaupun tadi dia yakin belum subuh, tapi ketika melihat kenyataan asalnya udah subuh, maka dia tidak sah puasanya. Nggak sah puasanya. Tidak tahu, tapi tetap tidak dimaafkan. Itu konteks agama. Ada dalam konteks keseharian kita, contoh, ada orang nggak tahu masuk jalur ganjil genap. Masuk nih jalur ganjil genap tuh di daerah Jakarta Pusat banyak ganjil genap. Dia nggak tahu ganjil genap ada pelangnya, tapi dia nggak tahu. Di depan diberhentiin, prit, berhenti pak, ini tanggal ganjil, mobil bapak mobil bapak platnya genap. Terus dia bilang, saya nggak tahu. Tetap ditilang nggak tuh? Nggak tahu. Tetap juga salah sendiri pak. Ada tuh, pelangnya ada. Nggak tahu tuh, nggak dimaafin. Dia alasan itu konteks keseharian tuh, tetap juga kena. Maka kita harus hati-hati. Salah sendiri. Kenapa kita nggak cek ini imam? Kalau kita nggak tahu, kita nanya, ini imam bagaimana nih? Saya nggak tahu. Oh, dia mah emang ditunjuk DKM. Jamaah juga banyak sama dia. Karena kalau kita ngikut yang model begitu, zuhur, asar, datang kita, ada orang pakai sorban, gamis, wah rapi, tapi agak lusuh. Kita datang sholat, jamaah udah selesai. Oh ada imam tuh, ada orang yang sholat sendiri tuh, kita jadiin imam. Sholat. Ketika selesai sholat, DKM negor, Pak, Bapak sholatnya ngulang.
Kenapa emang Pak Haji? Bapak tadi ngikut dia kan? Iya, saya ngikut dia. Dia nih mohon maaf kurang sekilo. Kurang sekilo. Astagfirullah. Udah ngulang sholatnya. Tuh. Kan kita nggak tahu. Ya, itu dia. Mau makmuman sama orang kurang sekilo. Tuh, jadi ketidaktahuan kita kadang tidak dimaafkan dalam beberapa konteks. Harus hati-hati. Kalau kejadian imamnya begitu, ya ini imam ternyata baca Fatihahnya begini. Maghrib baru ketahuan. Zuhur, asar yang tadi itu kita kodok. Ngulang sholatnya tuh. Ngulang. Bagaimana sekarang kalau misalkan kata Syekh Nawawi imamnya nih lupa. Karena kadang kalau jadi imam tuh ada juga rasa deredek, tau nggak deredek? Hah? Grogi itu bahasa apa deredek ya? Dia sholat grogi. Kok ini sholat maghrib imamnya sir, baca Fatihahnya nggak kedengeran nih imamnya. Ketika rakaat pertama, kok kagak kedengeran ini? Kita ngikut aja. Ketika rakaat kedua, baru dia ingat, oh ini sholat maghrib ya. Saya kira asar. Baca dia. Selesai sholat kita tanya, kenapa tadi kok suara Fatihahnya nggak kedengeran Pak Imam? Saya lupa, kata dia. Nasi itu saya lupa. Saya kira ini sholat zuhur atau saya kira ini sholat asar. Lupa. Tapi dia baca Fatihahnya bagus. Qori ini. Sah sholat kita. Kalau imamnya lupa. Itu mah cuma sunnah. Ada orang yang jadi imam. Tapi sengaja nih. Dia sengaja. Enggak, Fatihahnya enggak kencang. Sholat isya. Dia sir. Fatihahnya enggak kedengeran. Suratnya enggak kedengeran. Selesai sholat. Wajib kita tanya tuh. Pak Imam, kenapa sholat isya nih kok baca Fatihahnya enggak kedengeran? Kata dia, saya udah ngaji. Itu baca kenceng itu sunnah. Maka saya nggak baca kenceng, bacanya pelan. Kalau karena itu alasannya tetap sah sholat kita. Tapi kalau kita tanya, Pak Imam, kenapa tadi baca Fatihahnya kok pelan, nggak kedengeran? Iya, mohon maaf, saya ini baru seminggu taubat. Baca Fatihahnya belum lancar. Masih berantakan, makanya saya pelan aja. Udah, kita tuh yang bisa Fatihah lancar ngulang, sholatnya ngulang. Waduh, repot juga nih, baru tobat, baru insaf jadi imam, ngulang kita. Aduh, ngulang sholatnya. Jadi kalau misalkan karena dia nih baca Fatihahnya tidak lancar, tidak bagus, ummi, dia nggak bisa ngimamin orang yang qori. Makanya kita nih harus perhatian sama orang yang bikin jamaah kita sah, sholat jamaah kita sah. Contoh nih, Bu, Masjid Kuba ada yang bocor atapnya. Bocor nih. Terus kita panggil tukang. Kita benerin tuh yang bocor. Biar nggak bocor lagi. Biar rapih lagi. Biar bagus lagi. Itu tukang yang kita panggil ngebenerin fisik bangunan masjid yang rusak. Kita bayar nggak tuh? Kita bayar nggak?
Kita kasih upah enggak? Kita kasih upah. Ini ada imam yang bikin sholat jamaah kita jadi sah. Bacaannya bagus, bajunya rapi, Fatihahnya pas, tapi nggak dipeduliin. Di masjid kampung biasanya nih. Masjid kampung-kampung tuh begitu. Kasihan ini. Dapatnya apa? Imam di Malaysia itu digaji sebulannya 15 juta. Di Brunei 20 juta. Tapi di musolah kampung gajinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat apa? Sarung BHS, boleh hasil sedekah. Nih Pak Imam. Maka kita ini harus perhatian sama imam masjid. Imam masjid. Makanya pemerintah DKI ya, saya tahu ngasih duit untuk imam tuh ada. Imam marbot. Diperhatikan imam, karena dia nih yang bikin sholat jamaah kita jadi sah. Kita jadi tenang, imamnya udah pas, selektif. Maka kita kasih kepada dia nih. Bagaimana kalau kita nggak punya di musola kampung misalkan. Mau ngasih sih sama imam, tapi kita nggak punya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kalau kita nggak punya bagaimana? Ada kotak amal tuh di musola misalkan, kotak amal. Sebenarnya tuh buat gaji imam di musola kampung. Kotaknya aja hilang. Kotaknya aja hilang. Kasihan banget tuh imam, ya Allah. Nggak bisa ngasih duit, kotaknya aja hilang. Maka kita kasih dah kepada imam tuh seada-adanya. Karena nih imam yang bikin sholat kita jadi sah. Kasih apresiasi buat imam kita nih. Tuh. Karena dengan begitu kita berarti menghormati agama. Menghormati agama. Orang yang berpengaruh dalam ibadah kita kasih apresiasi. Tuh dia sholatnya sah. Tuh. Karena imamnya pas. Tuh, kalau misalkan syarat yang keempat ini adalah imam tidak boleh seorang yang ummi kalau makmumnya qori. Kalau imamnya ummi, makmumnya ummi, sah nggak? Sah, tapi lihat titik umminya di mana. Kalau beda titik umminya, maka nggak sah juga. Yang jelas kita cari imam yang qori, yang baca Fatihahnya pas, bagus, lolos dan lulus. Tuh syarat yang keempat. Sebelum saya masuk syarat yang kelima, ada pertanyaan dari materi syarat yang keempat ini. Silahkan yang mau ditanya. Ada yang ditanya nggak Bu? Ya, Haji. Ya. 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 Jadi qadha salat ini kita lihat dalam Sunan Abi Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha salat. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam
kehabisan waktu untuk sholat, makanya udah habis waktu mengqadha. Dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan pulang peperangan, tengah malam, belum sampai Madinah, belum sampai Yasrib. Tengah malam masih di gurun pasir, baru selesai perang nih, tengah malam. Maka kalau dilanjutin ini udah kecapean. Orang habis perang itu pegel iya, luka iya, capek iya tuh. Maka kata Rasulullah SAW, di tengah gurun ini kita berhenti, istirahat dulu di sini, istirahat. Ketika istirahat, Rasulullah SAW, para sahabat udah tidur saking capeknya, saking lelahnya, udah di atas gurun aja. Rasul nanya, man yaqla'una hadhil lailah fa ana dhaminul lahu jannah. Siapa yang mau jaga malam ini? Karena kalau nggak ada yang jaga, subuhnya bisa lewat nih, orang pada kecapean semua. Siapa yang mau jaga malam ini? Biar kita nanti subuh bangun. Maka Bilal bin Rabah, ana ya Rasulullah, yang jaga malam ini saya jamin masuk surga, kata Rasul. Kata Bilal, saya ya Rasulullah, saya kuat 3 hari 3 malam, saya jaga malam ini. Kata Rasulullah, benar, iya ya Rasul. Baik, maka Rasul dan para sahabat pun istirahat. Bilal bin Rabah jaganya nih sambil sholat. 2 rakaat, salam, bangun lagi sholat. Ketika sholat, sujud, nggak bangun-bangun. Rupanya tidur juga, kan capek juga, dia juga ikut perang, capek, tidur. Akhirnya semuanya tuh satu rombongan tidur. Bangun-bangun, yang pertama kali bangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun, matahari udah tinggi, subuh udah habis. Maka ketika Rasul bangun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir tuh. Rasul nyariin, aina Bilal? Mana Bilal? Dilihat tidur. Padahal katanya kuat, jaga, tidur. Maka Rasulullah SAW bangunin Bilal, bangun. Kaget, ya ta'ajab, kaget Bilal. Ya Allah, maaf ya Rasul, saya biasanya kuat begadang, tapi ini ngantuk banget. Maaf ya Rasul, udah biarin. Bangunin yang lain tuh, bangunin. Ini udah habis nih sholat subuh waktunya. Maka udah pada bangun, Bilal bangunin semua, cari air untuk wudhu. Udah habis waktu subuh nih, udah habis. Dapat air kira-kira jam 7 pagi. Udah tinggi matahari nih. Wudhu. Sholat apa nih? Tentu sholat sunnah dulu. Sholat sunnah fajar, jangan ditinggal walaupun kita udah habis waktu. Makanya disebut dengan muakkad, 12 rakaat sholat sunnah rawatib yang muakkad. Muakkad tuh Rasul gak pernah ninggalin. Walaupun udah habis waktu tetap Rasul qadha. Apa aja tuh 12 rakaat? 2 rakaat sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Sebenarnya bukan qobliyah karena gak ada ba'diyahnya. Sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh 2 rakaat. 4 rakaat qobliyah zuhur. 2 rakaat ba'diyah zuhur. 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat ba'diyah isya.
Ini Rasul nggak pernah tinggal. Makanya disebut muakkad. Walaupun habis waktu tetap Rasul mengqadha. Salat udah habis tuh waktunya subuh. Jadi jam 7 aja kita kalau mau qadha boleh. Jangan nunggu subuh besok aja dah sekalian qadha, enggak usah. Bangun jam berapa nih? Oh, jam 8 bangun salat subuh kesiangan. Punya mantu rajin banget Pak Ustadz. Kenapa Pak Haji? Mantu saya tuh kalau jam 8 selalu sholat duha. Rajin. Tapi saya bingung Pak Ustadz, kok sholat duhanya pakai kunut? Berarti dia nih qadha. Subuhnya kesiangan. Makanya dia qadha jam 8 baru sholat subuh. Qadha itu namanya. Fadainullah haqqu ayyuqda, utang kepada Allah itu lebih wajib, lebih utama untuk ditunaikan. Perintah Allah. Kalau kita ada perasaan nyesel, nggak tahajud, itu bagus. Nggak sholat, nyesel, alarmnya qadha kita. Aduh, saya belum sholat kesiangan. Qadha, bayar. Sholat subuh. Jadi nggak harus masuk subuh besoknya, langsung waktu itu juga boleh. Itu untuk sholat qadha. Begitu Pak Haji. Ada lagi yang tentang syarat yang keempat ini ummi ya. Ini udah masuk syuruk tapi mau syarat yang kelima. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak. Lihat pada umumnya di masjid, kalau imam sudah selesai menjadi imam, dia akan membaca doa, sedangkan si makmum tadi pernah mendengar. Jadi kalau menurut saya itu kurang afdal. Kenapa? Kalau membaca doa dengan doa berbeda. Kalau membaca doa, yang membaca itu sendiri tidak tahu maksud dan tujuan. Apa isi dari doa itu membaca. Tapi kalau berdoa, itu betul-betul suatu keinginan yang ada dalam diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berdoa. Jadi itu mengucap di masjid itu habis assalamualaikum, itu baca doa aja tuh lama. Saya pikir itu percuma. Mungkin imam itu sendiri, imam udah lepas itu kalau udah salam. Mungkin dia sendiri itu tidak mengerti apa yang dia baca itu maksud dan tujuan. Iya baik. Kan gitu. Iya. Tapi kalau berdoa, ud'uuni astajib lakum. Iya. Allah sudah perintahkan pada kita, mintalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Hebat Allah itu. Iya. Disuruh kita meminta kepada Dia, Dia pastikan lagi untuk dikabulkan. Baik. Nah, jadi ya. Ya baik, terima kasih. Jadi pada intinya imam ini kalau baca doa itu makmum boleh ngikut, boleh tidak. Kalau nggak mau ngikut ya monggo. Kalau ada keperluan habis sholat, makanya dalam kitab Bidayah wan Nihayah Imam Ghazali itu mengatakan kalau imam udah selesai, maka imam nih kata Imam Ghazali menghadap ke makmum 180 derajat. Jadi langsung face to face sama makmum. Itu kata Imam Ghazali. Sedangkan qaulul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i cukup 90 derajat. Ada ini kan imam nih madhab kiblat, dia madhab ke sono tuh 90 derajat. Menunjukkan apa? Menunjukkan makmum kalau ada urusan silahkan. Ini sholat udah selesai, silahkan monggo. Tapi kalau mau ngikut zikir, mau ngikut sholat, mau ngikut doa bagus. Jadi imam nih baca zikir
baca doa itu membimbing makmum mengaminkan doanya imam, ngikut zikirnya imam. Ada hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kata Anas bin Malik, zikir kencang itu kana inda ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang jahar, zikir yang kedengeran itu udah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas itu waktu itu masih muda belia. Beliau di softnya soft ketiga, soft keempat mungkin. Tapi kedengeran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh lagi zikir. Berarti zikirnya kencang apa pelan tuh? Kencang. Kedengeran soft ketiga. Udah ada. Jadi kita ngikut imam zikir boleh, nggak ngikut monggo, nggak apa-apa. Kalau imamnya ngerti doa tersebut bagus. Cuma kalau yang mungkin tadi ditanya, imamnya nggak ngerti doa yang dipanjatkan, yang diucapkan, kita mengaminkan. Contoh, ada imam baca doa begini, Rabbighfirli wali walidayya. Makmumnya amin, kata makmum. Padahal tuh imam doa untuk dirinya sendiri. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Itu namanya imamnya pelit, baca doa untuk dirinya sendiri. Kalau bawa jamaah, bacanya Rabbana gfir lana, ya Allah ampuni kami semuanya nih. Jangan Rabbighfirli, ampuni saya. Kalau bawa jamaah, Rabbana gfir lana wali walidina, dan orang tua kami. Warhamhuma, sayangi keduanya. Kita aminkan tuh. Itu. Jadi pada intinya seseorang itu harus tahu doa yang dibaca. Jangan asal dengar baca aja. Mungkin intinya begitu yang Bapak tanya. Jadi kita harus tahu doa yang dibaca, baru diaminkan. Segini dulu, waktunya udah masuk syuruk. Silahkan kita laksanakan sholat sunnah isyraq. Kalau nanti dilanjutkan syarat yang kelima. Insyaallah bulan depan. Kita tutup dengan lafaz istighfar, astagfirullah, disempurnakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.